Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardan, NIM 22650045 dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang kecerdasan buatan. Di sini ada 2 poin, definisi kecerdasan buatan dan cabang ilmu kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan diartikan sebagai kecerdasan yang dibuat. AI merupakan ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem komputer yang mampu berpikir dan menimbang tindakan yang akan diambil serta dapat melakukan tugas-tugas seperti yang dilakukan manusia. Kecerdasan buatan AI merupakan kawasan penelitian, aplikasi dan instruksi yang terkait dengan pemrograman komputer untuk melakukan sesuatu hal yang dalam pandangan manusia adalah cerdas. Kecerdasan buatan AI merupakan sebuah studi tentang bagaimana membuat komputer melakukan hal-hal yang pada saat ini dapat dilakukan lebih baik oleh manusia. Tujuan dan arah kecerdasan buatan. Winston dan Prendergast 1984, yaitu 1. Membuat mesin menjadi lebih pintar, tujuan utama. 2. Memahami apa itu kecerdasan, tujuan ilmiah. Dan yang ketiga, membuat mesin lebih bermanfaat. Mengembangkan metode dan sistem untuk menyelesaikan masalah AI dengan mengikuti cara manusia menyelesaikan. Sistem pakar. Mengembangkan metode dan sistem untuk menyelesaikan masalah AI untuk melalui pemodelan cara berpikirnya manusia atau cara bekerjanya otak manusia, neural network. AI terdiri dari 4 bagian, yaitu berpikir seperti manusia. Diperlukan suatu cara untuk mengetahui bagaimana manusia berpikir. Kemudian diperlukan pemahaman tentang bagaimana pikiran manusia bekerja. Yang kedua, berpikir rasional. Rasional yaitu cara berpikir secara logika. Kemudian logika dapat dibangun dari solusi berdasarkan logika. Yang ketiga, bertindak rasional. Bertindak secara rasional artinya bertindak di dalam upaya mencapai tujuan. Di dalam lingkungan yang rumit tidaklah mungkin mendapatkan rasionalisasi sempurna yang selalu melakukan sesuatu dengan benar. Keempat, bertindak seperti manusia. AI dapat bertindak seperti manusia apabila semua yang dilakukan oleh komputer sama dengan apa yang dilakukan manusia. Kelebihan dan kecerdasan buatan. Lebih bersifat permanen, lebih murah, bersifat konsisten dan teliti karena kecerdasan buatan adalah bagian teknologi komputer. Dapat didokumentasi keputusan yang dibuat komputer dan didokumentasi dengan cara melacak setiap aktivitas dari sistem tersebut. Terakhir, dapat mengerjakan beberapa tugas lebih cepat dan lebih baik. Kelebihan kecerdasan alami. Kreatif, manusia memiliki kemampuan untuk menambah pengetahuan, memungkinkan orang untuk menggunakan pengalaman atau pembelajaran secara langsung. Dan yang terakhir, pemikiran manusia dapat digunakan secara luas. Cabang ilmu kecerdasan buatan. Yang pertama, sistem pakar. Sistem yang dirancang untuk dapat menirukan keahlian pakar dalam menjawab pertanyaan dan memecahkan suatu masalah. Contoh sistem pakar untuk mendiagnosis penyakit mata. Yang kedua, pengolahan bahasa alami. Program yang dimiliki kemampuan untuk memahami bahasa manusia, bentuk representasi dari suatu pesan yang ingin dikomunikasikan antar manusia. Contohnya Google Translate. Yang ketiga, pengenalan ucapan. Pengembangan teknik dan sistem yang memungkinkan komputer untuk menerima masukan berupa kata yang diucapkan. Contohnya alat bantu dengar. Yang keempat, robotika dan sistem sensor. Sistem robot dan sensor yang dapat digunakan untuk menggantikan kinerja manusia secara otomatis. Yang kelima, komputer visi. Bagaimana komputer dapat mengenali objek yang diamati atau diobservasi. Yang keenam, intelijen komputer
instruction. Komputer yang dapat digunakan sebagai tutor yang dapat melatih dan mengajar. Dan yang terakhir, game playing. Program komputer game yang di dalamnya terdapat peraturan permainan yang membatasi perilaku permainan dan menentukan permainannya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.